Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya akan memaparkan tentang soft cost pengadaan kepada masyarakat yang dilaksanakan pada bulan April kemarin. Di sini kami akan menyampaikan tentang Asset Based Community Development atau ABCD. Yang pertama adalah di saat kami mengikuti pembekalan ABCD untuk pemateri itu dari Universitas Alauddin Makassar. Jadi memang ABCD di sini difokuskan atau tanggung jawab dari kampus tersebut. Untuk pematerinya bisa Anda lihat semua, ada 4 pemateri, nanti ada konsentrasinya. Kemudian langkah awal yang diterapkan untuk ABCD adalah bagaimana kita mengenal tentang apa. Di sini ada gambar, yang mana di dalam gambar itu ya ada pelangi, ada gunung, ada pohon ataupun bunga. Jadi kita diharapkan menanggapi. Ada, bunganya abstrak. Nah, pada saat kami mengenalkan tersebut, peserta ABCD ini diwajibkan untuk mengirim video durasinya 3-5 menit tentang siapa saya, aktivitas keseharian maupun yang sudah kita lakukan sebelum mengikuti pelatihan ABCD ini. Dibagikan via grup WA, di-share di YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Nah, pada saat kami mau melakukan ABCD di sini, seluruh peserta wajib mengisi form tentang pretest ABCD. Jadi ada formnya yang memang pendapat dari peserta. Karena nanti setelah mereka mengikuti ABCD ada post test. Bagaimana peserta sudah memahami tentang materi ABCD tersebut. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini ada 3 gambar. Yang mana gambar pertama itu tentang sebuah gelas kosong. Kemudian yang kedua adalah terisi setengah. Ya, terisi setengah, dan yang terakhir adalah isinya penuh. Nah, dari 3 gelas tadi ada prinsip nobody has nothing, everybody has something to contribute. Tuh. Terima kasih. Nah, di dalam pelaksanaan ABCD di sini pada materi kedua tanggal 20 April ada materi tentang membangun tim dan organisasi. Yang pertama adalah komitmen bersama. Jangan pikirkan yang lain selain materi soft cost. Terlibat secara aktif dan enjoy. Karena di dalam pelaksanaannya, hakikat tentang ABCD ini adalah peneliti sebagai mitra, bukan masyarakat itu sebagai sesuatu yang tidak tahu sama sekali. Karena pada intinya adalah ABCD ini memikirkan bahwasanya mereka itu juga memiliki potensi. Kita sebagai peneliti memunculkan potensi itu sehingga bisa menangani masalah yang ada. Makanya kemitraan adalah kolaborasi kerjasama antara 2 atau lebih orang, baik itu pemerintah, warga individu ataupun pihak lainnya. Jadi memang di sini tuntutannya adalah ada kontribusi baik pemerintah, warga maupun pihak lainnya. Kenapa kita katakan kemitraan? Yang pertama adalah membangun hubungan positif dan kepercayaan. Jadi saat kita melaksanakan ABCD ini, masyarakat tidak ada timbul negatif. Makanya kita di sini nanti dijelaskan selanjutnya ada wawancara apresiatif. Jadi kita cuma mendengarkan apa yang diinginkan dari masyarakat, baru kita menganalisis apa yang masalahnya. Yang kedua, hubungan ini berlaku untuk setiap keluarga, baik tingkat ekonomi, suku dan latar belakang pendidikan. Karena ABCD ini tidak membedakan ini yang ekonomi rendah, ini suku apa maupun pendidikannya. Karena pada intinya adalah setiap orang itu memiliki pengaruhnya.
Nah, di sini ada slide tentang apa yang kita perlukan dalam bermitra. Yang pertama adalah open minded. Yang kedua, make people build trust, be happy. Nah, itulah. Nah, di sini sudah ada apa namanya mappingnya tentang learning organization and change. Yang pertama adalah budaya untuk belajar. Makanya saat kita sebagai peneliti melakukan penelitian ini harus ada budaya saling belajar. Karena pada intinya adalah kalau kita sudah mengetahui keluhan apa yang ada di masyarakat, berarti kita kalau ada masalah ini timbul seperti ini akan ada kelanjutannya. Yang kedua adalah kesempatan berbagi pengalaman. Karena tuntutannya adalah saat melakukan ABCD ini pengalaman mereka sangat menentukan. Makanya internal dari masyarakat itu ada kesempatan berbagi pengalaman. Selanjutnya adalah akses pengalaman. Di sini sebagai peneliti juga harus melihat lingkungan luarnya yang ada di masyarakat. Lanjutannya adalah sistem komunikasi yang baik. Saat melakukan penelitian ini, peneliti harus continue dengan mengarahkan masyarakat, kemudian sering berkunjung dan melibatkan kegiatan-kegiatan lanjutnya. Kemudian ada organisasi memori. Selanjutnya integrasi pembelajaran dengan strategi dan kebijakan, terakhir aplikasi pembelajaran. Nah, ada 5 prinsip yang bisa diterapkan saat pelaksanaan ABCD ini. Yang pertama adalah system thinking, personal mastery, mental model, share vision, dan team learning. Nah, kegiatan mitra ini berperan sebagai masyarakat warga mempunyai sesuatu yang dibagi dan semua warga mempunyai sesuatu untuk dipelajari. Makanya di dalam melakukan ABCD ini kita sebagai peneliti bisa membagi dan mempelajari isu-isu yang ada di masyarakat. Selanjutnya bagaimana mencapai kemitraan dalam komunitas. Ini disebutkan yang pertama adalah adanya hubungan relasi yang dibangun, ada dua pihak yang punya status yang sama, ada tanggung jawab dan ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam melaksanakan kemitraan ini ada program yang efektif mendorong warga dan komunitas untuk mengaplikasi filosofi kemitraan. Jadi saat kita melakukan ABCD ini makanya ada gambar saling tolong menolong itu adalah kita beranggapan bahwasanya filosofi kemitraan kita pahamkan kepada mereka bahwasanya kita sebagai peneliti di sini bukan mencari celah kesalahan tetapi ingin memberikan ataupun menyelesaikan masalah yang ada di komunitas masyarakat. Selanjutnya adalah tanggung jawab pencapaian cita-cita bersama. Karena saat kita melakukan penelitian ABCD ini tentunya ada cita-cita yang ingin dicapai sehingga terjadinya kolaborasi antar warga, aparat desa dan pihak yang mendukung lainnya. Nah, selanjutnya ada community driven dengan donor driven. Ya, di sini di slide-nya ada gambar yang mana setengah ada isi air, yang di atas itu adalah masalah, yang kedua adalah asetnya. Perbandingan antara donor driven dengan community driven. Kalau donor driven fokus kebutuhan. Kalau dengan adanya ABCD ini adalah fokus pada asetnya. Kalau donor driven berangkat dari permasalahan. Kalau ini komunitas ABCD ini mencari peluangnya. Dengan adanya masalah ini peluangnya apa? Kemudian orientasi pada bantuan. Kalau ABCD orientasi pada investasi. Makanya nanti ABCD ini ada aset agama, ada aset alam, aset ekonomi, nanti ada disebutkan di belakangnya. Kemudian untuk ABCD ini penekanannya pada asosiasi. Makanya komunitas yang ada di masyarakat itu sangat dimunculkan kembali sehingga organisasi itu bisa berkembang selayaknya. Kemudian kekuatannya ada hubungan antar masyarakat, dimotivasi mimpi, rasa takut dan panggilan untuk berkontribusi.
Karena di sini nanti dilihatkan bagaimana ABCD itu menjelaskan angan-angan tujuan akhir kalau pelaksanaan ABCD ini terlaksana. Nah, ini contoh tentang pemetaan yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah sistem irigasi yang tidak berfungsi, kemudian organisasi yang tidak aktif, kekerasan dalam rumah tangga, air terjun, organisasi keagamaan, dan rasa peduli kepada orang miskin. Nah, ini aset ataupun sesuatu yang terjadi di masyarakat, cuma nanti dimunculkan bagaimana aset-aset yang ada. Nah, pendekatan dengan ABCD yang pertama adalah hubungan organisasi Anda dengan komunitas. Yang kedua, mimpi komunitas, pengalaman komunitas, dinamika komunitas, dan budaya. Nah, ini metodologi yang digunakan di dalam ABCD. Yang pertama adalah melacak kekuatan. Makanya saat melakukan penelitian ABCD ini, kita memilah apa kekuatan yang ada. Makanya yang saya jelaskan tadi, dia lebih kepada kontribusi yang ada di masyarakat. Kemudian ada pemetaan lokasi transaksi, analisis ekonomi masyarakat, linking dan modulasi, dan terakhir monitoring dan evaluasi. Nah, ini ada apresiatif inquiry, jadi wawancara apresiatif. Jadi peneliti menanyakan kepada masyarakat itu tanpa ada tekanan. Makanya saat melakukan ABCD ini sama-sama berkontribusi dan memiliki mimpi yang akan dicapai. Cara membangun hubungan dengan komunitas menggunakan apresiatif inquiry. Nah, bisa Bapak Ibu lihat kalau yang pertama itu adalah problem solving, sistemnya kayak itu. Kalau menggunakan aplikatif inquiry, apresiasi dan menghargai tentang apa yang ada. Jadi menghargai kekuatan apa yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah imajinasi tentang hal yang mungkin terjadi. Kemudian dialog tentang apa yang harus dilakukan. Muncullah apresiasi inquiry. Mengapa diperlukan apresiasi inquiry ini? Tujuannya adalah untuk membangun hubungan dengan komunitas ataupun masyarakat yang ada. Nah, di dalam wawancara apresiatif itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah ingin melakukan perubahan positif, fokus pengalaman terbaik, dan terakhir adalah fokus kesuksesan lampau. Nah, ini ada heliotropic principles. Jadi gambar bagaimana tanaman yang ada di laut. Nah, ya, jadi di sini kita sebagai peneliti, Anda kan melihat gambar ini, melihat dari sisi manapun, bisa dari ranting pohonnya, bisa dari tubuh pohonnya, ataupun daunnya, ataupun dari segi lautnya. Makanya seperti prinsip yang tadi, melihat sesuatu yang ada. Makanya muncul tentang komunitas dan organisasi berkembang ke arah kehidupan yang positif. Nah, hal yang perlu digali dalam apresiatif inquiry adalah yang pertama adalah pengalaman dan keberhasilan yang telah diukur. Nanti kalau kita melakukan penelitian ini, pasti ada percontohan yang sudah melakukan ABCD. Yang kedua adalah siapa saja yang memberikan kontribusi. Jadi nanti saat melakukan apresiatif inquiry ini, kita harus memilih siapa saja yang bisa memberikan kontribusi. Terakhir adalah kemampuan memotivasi diri dan orang sekitarnya untuk melakukan dengan penuh kesadaran.
Nah, ini pertemuan terakhir kami. Nah, pada intinya yang saya pelajari tentang aset based community development ini adalah aset-aset yang ada di masyarakat. Nah, ini yang dijelaskan oleh Dr. Selian Nur tentang pemetaan aset. Nah, balik kepada tadi dasar pemikiran nobody has nothing, everybody has something to contribute. Nah, ini sudah ada gambar bagaimana aset yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah institusi lokal, kemudian ada asosiasi komunitas, kemudian ada bakat individu. Jadi kalau institusi lokal bisa bisnis, bisa sekolah, bisa rumah sakit, itu kategori untuk institusi. Kemudian untuk perkumpulan atau komunitas itu ada tim olahraga, ada majelis taklim, ada masjid, dan lain sebagainya. Kemudian bakat individu, karena di dalam masyarakat itu pasti ada remaja, ada ketua takmir, ada artis, ada tokoh, ataupun lain sebagainya. Nah, ini pendapatnya Christopher Nah, jadi ada 7 pendapat itu. Nah, berkaitan tentang ABC ini. Nah, di sini seperti yang digambarkan di pemetaan aset itu baik aset individu, aset institusi, infrastruktur, kemudian ada sosial ataupun budaya, ada sumber alam, dan terakhir adalah aset ekonomi. Jadi yang bisa kita pahami adalah aset yang pertama itu adalah aset individu. Yang kedua ada aset asosiasi ataupun komunitas ataupun perkumpulan. Yang ketiga adalah infrastruktur. Yang keempat adalah sosial budaya dan agama. Yang keempat itu sumber daya alam, dan terakhir adalah aset ekonomi. Nah, di sini ada gambar bagaimana aset individu. Kita bisa melihat dari aset tangannya, kemudian dari aset mukanya, kemudian aset cinta, dan terakhir adalah aset kaki. Karena kemarin gini, waktu saya mengikuti ABCD ini, kalau pembahasannya, kalau tangan berarti untuk menulis, kalau berpikir berarti untuk. Jadi ada 3 komponen, setiap orang harus menyebutkan itu. Aku aja di tangan Nah, ini ada gambar apa ini, tidak jelas juga. Iya itu. Indonesia. Ada hatinya itu nah. Oh itu dari tangan, ada tangan, akhirnya ada hati. Nah, ini ada contohnya nih. Kepala itu cerdas, tangan membuat kue. Ya, kue. Hati sabar, kaki sepak bola. Gitu. Jadi dia ABCD ini mengajak kita fungsi dari kepala untuk apa, tangan untuk apa, hati bagaimana, dan terakhir kaki. Nah, nah, ini juga ada pengelompokan aset individu disesuaikan dengan pertanian, peternakan, sipil, konstruksi, kerajinan tangan, dan pengobatan. Kalau untuk pertanian berarti membajak. Kemudian untuk peternakan bisa penggemukan. Terus sipil untuk mediasi konflik, konstruksi sebagai tukang kayu, tukang batu, ataupun lain sebagainya. Kerajinan bisa menenun, batik, souvenir, seni bisa menyanyi, menari, pengobatan untuk dukun terlatih, pengobatan herbal, dan sebagainya. Nah, itu yang pertama adalah aset individu, yang kedua adalah aset sosial ataupun asosiasi ataupun perkumpulan.
Nah, pengertian dari asosiasi adalah suatu grup yang ada dalam komunitas masyarakat terdiri dari dua orang ataupun lebih bekerja sama dengan tujuan yang sama. Makanya tadi asosiasi tadi ada majelis taklim kayak gitu. Nah, asosiasi itu bisa berbentuk pengajian, bisa terbentuk dari isu ketertarikan untuk mendalami atau menyelesaikan masalah tentang kayak tadi kan limbah yang ada di lingkungan. Kemudian ada asosiasi karena kebanyakan orang itu adalah dosen, makanya ada kompetensi keahlian membentuk kelompok tertentu tentang keahlian. Nah, ini contoh dari institusi. Institusi adalah lembaga yang mempunyai struktur organisasi yang jelas, biasanya sebagai salah satu faktor utama dalam pengembangan komunitas masyarakat. Nah, di sini contohkan institusi itu adalah kepala desa. Kemudian nanti ada sekretaris, ada kades dan kaur dan sebagainya. Nih, contoh institusi. Nah, kalau Anda mau melihat tentang hasil penelitian ABCD bisa dilihat di jurnal UIN Alauddin karena sudah ada contoh bagaimana pelaksanaan ABCD. Yang kedua ada di UIN Surabaya. Nah, ini yang ketiga, pemetaan infrastruktur ataupun alam. Nah, yang ketiga ada individu, ada asosiasi, ada infrastruktur, alam dan peluang bisnis atau ekonomi. Nah, ini contoh dosen UIN Alauddin itu sedang mau melaksanakan ABCD tentang infrastruktur komunitas. Oh boy. Nah, ini tentang infrastruktur tadi. Pelaksananya peneliti bisa membuat 2 atau 4 kelompok dengan variasi anggota. Yang kedua adalah fokus pengamatan dilakukan oleh setiap peserta. Contohnya kayak gini, kalau untuk kelompok 1 itu fokus pada tanah, penggunaan lahan dan budaya. Yang kedua, kelompok 2 pada pohon, vegetasi dan sumber daya. Jadi ketentuan untuk infrastruktur ini fokus kepada masalah masing-masing. Makanya ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini saat melakukan penelitian. Ya. Terima kasih. Nah, yang keempat ini dari pemetaan agama dan budaya, karena banyak di antara kita itu ini apakah sisi agama, apakah sisi budaya, karena di dalam penelitiannya nanti pasti ada kolaborasi dengan pemangku adat dan mobilisasi aset tradisi budaya. Nih, identifikasi ritual budaya yang ada di tempat masing-masing. Kemarin waktu saya melakukan ABCD ini ada di IAS Salatiga kalau nggak salah, itu juga kayak larung seperti ini, memberikan menghias, kemudian nanti dilaksanakan di danau ataupun sungai. Ada anggapan ritual tadi. Nah, ini ada 6 komponen yang kategori budaya. Yang pertama adalah dari segi ide, perilaku, nilai, norma, gagasan ataupun benda-benda yang dihasilkan oleh karya manusia.
Ini pendapatnya Robert tentang fungsi agama bagi individu. Dan terakhir tentang aspek ekonomi, makanya ini adalah memberikan peluang kepada masyarakat dari segi ekonomi. Nah, menurut pendapatnya Lecky Beckett, itu adalah alat untuk membantu masyarakat mengidentifikasi aktivitas ekonomi lokal, baik yang masuk, baik di dalam, baik yang keluar. Nah, ini ada gambar bagaimana nilai rupiah yang masuk berapa, yang dari dalam berapa, maupun yang dari luar, saling mengisi untuk menghasilkan perekonomian yang baik. Ini. Nah, ini ada contoh komunitas pertama. Umpamanya ada membeli kayu dengan harga sekian, kemudian nanti ada petani kayu, kemudian bisa dimanfaatkan untuk membuat kedai ataupun toko kelontong. Iya. Ini komunitas 2. Jadi membangun ekonomi ada di masyarakat, baik dari segi masukan yang ada di dalam maupun yang dari luar. Nah, ini ada contohnya bagaimana toko kelontong itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian kan toko kelontong itu pastinya kan ada dari bantuan yayasan, kemudian ada gaji yang bekerja di masyarakat, di pemerintah, kemudian dari pedagang lokal, penjual bisnis maupun lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari sini yang bisa saya sampaikan.